bagiku. Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan mencintaimu. Tak ku biarkan sedetik pun hidupku tanpa kehadiranmu. Kau berikan nafasmu menjadi sepertimu. Kau membuat semua bagiku. Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan mencintaimu. Tak ku biarkan sedetik pun hidupku tanpa kehadiranmu. Salam saudara-saudaraku dan teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membacakan renungan yang bertema hidup dalam rencana Tuhan. Sudah sangat sering kita mendengar orang Kristen berbicara soal mengenai menjadi seperti Tuhan Yesus. Menurut kalian, apa sebenarnya yang dimaksud menjadi seperti Tuhan Yesus itu? Bahkan banyak orang berpikir bahwa kalimat ini adalah abstrak dan sangat tidak jelas. Kalau menurut gue pribadi sih, menjadi seperti Yesus itu adalah dalam kelemah lembutan Tuhan Yesus. Pasti kalian bingung kan? Kenapa kelemah lembutan? Jadi kelemah lembutan seperti siapa Tuhan Yesus itu? Apakah seperti orang Jawa, seperti orang Batak, ataukah seperti orang Sunda? Kali ini gue akan menjelaskan yang dimaksud menjadi seperti Yesus itu adalah kita harus dalam kesucian. Gue yakin pasti kalian bingung, kenapa bisa gue bilang begitu? Karena kita harus memahami terlebih dahulu kata seperti Yesus dengan tepat. Pemahaman seperti Yesus pasti akan salah kalau kita tidak memahami apa itu seperti Yesus. Seperti itu disamakan dengan kata mirip. Apakah kalian setuju? Sejujurnya, kata seperti itu dalam hal ini bukanlah mirip. Sebab kalau kita pahami sebagai mirip, maka seperti Yesus berarti apakah mirip dengan Yesus atau tidak? Dalam hal tersebut seakan-akan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebuah tiruan atau imitasi dari Tuhan Yesus dong. Jadi hari ini gue akan memperjelas ya teman-teman, Alkitab tidak mengajarkan orang percaya menjadi mirip dengan Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab itu mengajarkan kita sebagai orang Kristen dan percaya dapat mengenakan kehidupan kita itu seperti kehidupan Tuhan Yesus. Jadi gue mau nanya nih ke teman-teman,
Menurut teman-teman, apakah kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah mewarisi kekristenan yang palsu atau bisa disebut kosong? Gue yakin pasti teman-teman memiliki pikiran bahwa tidak semua orang Kristen memiliki kekristenannya yang palsu. Tetapi secara faktanya menunjukkan bahwa kita itu sudah mewarisi kekristenan kita yang palsu, teman-teman. Kita tidak boleh merasa sejahtera dengan keadaan di mana kita belum mengalami Allah secara nyata. Terdapat dalam Galatia 2 ayat 20, teman-teman. Mari kita simak Galatia 2 ayat 20 yang berfirman, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam aku, dan hidup aku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi, kalau kita masih memiliki cara hidup kita yang salah, sampai mati pun teman-teman, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan dengan benar. Dan gue bisa pastikan kesucian kita itu rendah. Bahkan mungkin kita masih terikat dengan dosa-dosa dan percintaan terhadap duniawi. Jadi gue mau ngajak teman-teman semua untuk menantang diri teman-teman untuk membayar harga yang seharusnya kita bayar. Pertaruhkan segenap hidup kita agar kita bisa memenuhi kuota untuk mengalami Tuhan tanpa batas. Yang harus kita pahami teman-teman, agar kita tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahartian tentang kita harus menjadi seperti Yesus. Jadi menjadi seperti Yesus itu artinya hidup kita sekarang ini harus mengenakan karakter seperti Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam diri kita masing-masing. Kita sebagai umat pilihan seharusnya kita mengalami Tuhan secara real. Apalagi di dalam perjanjian baru, kita itu diangkat sebagai anak-anak Allah. Satu hal yang harus kita ketahui, kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, yang artinya hubungan kita harus eksklusif dengan Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan kalau hidup kita suci dan berkenan di hadapan Allah. Hanya orang yang hidup di dalam rencana Allah, mengerjakan pekerjaan Allah dengan benar, akan disertai Tuhan, dan hidup kita bisa mengalami Tuhan. Jadi gue mau ngajak teman-teman sekalian semua untuk kita harus berusaha agar karakter kita menjadi seperti karakter Tuhan Yesus Kristus, supaya karakter kita ini bisa menggantikan kebiasaan hidup kita yang sudah digerakkan oleh karakter buruk kita yang sudah ada sejak kecil, dan karakter hidup kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.